Stars, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat-alat yang digunakan untuk alat uji yaitu ada baterai 9 volt, gunting, solatip, lampu 0,5 volt, 2 buah elektroda, kabel sepanjang kurang lebih 1 meter, dan ada pun bahan yang akan diujikan yaitu ada air, minuman isotonik, alkohol atau etanol, cuka dapur atau asam asetat, jeruk nipis, gula. Untuk jadi bahan cobaan, gula ini dilarutkan, dan garam. Garam juga dilarutkan untuk dijadikan bahan percobaan. Selanjutnya diberi label masing-masing larutan yang hendak diuji. Terlebih dahulu, rakit alat uji yang hendak akan dipakai nantinya. Lalu siapkan kabel dan pisahkan kedua sisi kabel positif yang merah dan kabel negatif yang warna hitam. Potong kabel yang berwarna merah yaitu kabel positif sepanjang 20 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya potong kabel negatif, kabel yang berwarna hitam sekitar 30 cm. 3 buah kabel siap digunakan. Buka dan kelupas bungkus pada masing-masing ujung kabel. Kelupas hingga terlihat serabut kawat kabel. Lilitkan kawat kabel negatif ke baterai negatif. Lilit kawat sekencang mungkin agar tidak lepas. Begitu pula untuk kabel positif, lilitkan ke baterai positif. Dan lilit sekencang mungkin. Lilitkan kabel ke lampu menggunakan fitting akan lebih mudah, namun jika tidak ada bisa langsung dililitkan ke badan lampu. Pada sisi kabel yang lain lilitkan ke elektroda. Dan ambil kabel lainnya untuk dililit elektroda kedua. Dua buah lilitan elektroda sudah siap. Lilitkan kabel yang terdapat elektroda ke lampu. Alat uji elektrolit siap digunakan. Oke, selanjutnya mari kita uji larutannya. Bahan pertama yang diuji yaitu air. Kita masukkan alat ujinya. Hasilnya yaitu lampu tidak menyala dan gelembung gas muncul sedikit, artinya air bersifat elektrolit lemah. Selanjutnya larutan yang diuji yaitu larutan gula. Hasilnya lampu tidak menyala dan tidak muncul gelembung gas, artinya larutan gula bersifat non-elektrolit. Selanjutnya bahan yang akan diujikan yaitu minuman isotonik. Hasilnya lampu tidak menyala dan muncul gelembung gas sedikit, artinya larutan ini bersifat elektrolit lemah. Selanjutnya larutan yang diuji asam asetat. Hasilnya lampu tidak menyala dan muncul gelembung gas sedikit, artinya larutan ini bersifat elektrolit lemah. Kemudian bahan yang diujikan yaitu perasan jeruk nipis. Hasilnya lampu tidak menyala dan muncul gelembung gas sedikit, artinya larutan ini bersifat elektrolit lemah.
Selanjutnya yang diujikan yaitu etanol. Hasilnya lampu tidak menyala dan tidak muncul gelombang gas, artinya ini bersifat non-elektrolit. Larutan yang diuji selanjutnya yaitu larutan garam natrium klorida. Hasilnya yaitu lampu nyala terang dan muncul gelombang gas yang banyak, artinya larutan ini bersifat elektrolit kuat. Oke, mari kita analisa percobaan tadi. Hasilnya ada yang bersifat elektrolit lemah, elektrolit kuat, dan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dikelompokkan menjadi elektrolit dan non-elektrolit. Dan larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik selainnya konduktor karena memiliki ion. Elektrolit terbagi menjadi dua, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat, larutan elektrolit tinggi memiliki derajat ionisasi yang mendekati 1, berarti zat terlarut hampir semuanya terionisasi, contohnya larutan garam. Elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi jauh di bawah 1, dan zat terlarut yang berubah menjadi ion hanya sedikit. Elektrolit lemah menghantarkan listrik dengan kurang baik, contohnya jeruk, maizon, air, dan cuka. Lalu, apa itu larutan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang terbentuk dari senyawa nonpolar yang tidak bisa memproduksi ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Karena tidak memiliki ion-ion, larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa elektrolit kuat berupa asam kuat, basa kuat, garam dari asam basa kuat, molaritas besar, jumlah ion banyak, derajat ionisasi sama dengan 1, ditandai nyala lampu terang dan banyak terbentuk gelembung. Dan pada elektrolit lemah, molaritas kecil, jumlah ion sedikit, derajat ionisasi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, dan ditandai nyala lampu redup dan sedikit terbentuk gelembung. Through the wastelands, through the highways.